Oke, di sini saya akan menjelaskan peran anggota kelompok divisi 1. Kami ada 5 anggota, yaitu saya sendiri, Justino Fadrianta, berperan aktif dalam proses perencanaan base data, pembuatan utama website, dan pembuatan diagram RD. Kedua, ada satu Krisna Dwi Arianto ini berperan aktif dalam proses perencanaan base data, menyusun struktur base data, dan implementasi website. Yang ketiga ada Lauri Arianto ini berkontribusi dalam perencanaan base data, website, dan diagram BRD. Keempat ada Kevin Johannes berperan aktif dalam proses publication berbagai fitur pada website. Di sini yang kelima ada Muhammad Royan Yadi berperan aktif dalam membantu Kevin proses dubbing dan memperbaiki fitur pada website. Oh ya, di sini saya akan kasih penjelasan bahwa Muhammad Royan tidak akan ada dalam video karena ketika orangnya kemana, jadi kita tidak ikut dalam pembuatan proses video ini. Tapi sini saya akan sebutkan perannya dia. Oke, selanjutnya penjelasan RD, gambar gambar DED pada halaman ini menunjukkan struktur mal atau file slash. Tetap beberapa entitas utama itu ada pet, hewan, ada owner, pemilik, ada animal, hewan, ada fisik, kunjungan, ada pemilik, ada obat, ada spesialis, ada animal paper, business job, ada business visit, ada update, ada action log. Oke, sebesar ada juga yang ingin saya tambahkan beberapa untuk kayak buat login nanti di sini. Habis itu selanjutnya ada hubungan antara tabel. Di sini tabel visit menghubungkan animal dan pet merekam setiap kunjungan hewan ke klinik. Itu ada tabel owner terhubung ke animal hingga setiap hewan memiliki pemilik. Di sini ada tabel visit atau di sini mencatat obat yang diberi kepada setiap kunjungan. Yang keempat ada tabel klinik dan admin klinik yang mengelola data klinik dan admin sistem yang saya akan jelaskan nanti untuk implementasi website dan juga data tools yang akan dijelaskan. Oke, dengan untuk lanjutkannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi store prosedur, function, dan trigger yang telah kami buat. Di sini ada beberapa store prosedur yang telah dibuat, yaitu ada get animal by type, di mana fungsinya itu untuk menampilkan semua hewan berdasarkan jenis yang diberikan. Kemudian ada get animal visit history, fungsinya itu untuk menampilkan riwayat kunjungan dari beberapa hewan tertentu. Kemudian ada get visit by date range, yang dimana fungsinya menampilkan semua kunjungan dalam rentan waktu tertentu. Dan ada update status layanan, yang dimana ini fungsinya untuk memperbarui status layanan berdasarkan nama. Kemudian untuk function di sini kami membuat satu function di mana function ini menghitung beberapa layanan status yang sudah dikerjakan. Kemudian untuk triggernya ada animal audit trigger, yang dimana fungsinya mencatat log jika nama hewannya itu berubah. Untuk kemudian ada encryptor owner data, di mana fungsinya untuk mengenkripsi nomor telepon pemilik sebelum disimpan. Dan yang terakhir ini validate visit date, yang dimana fungsinya untuk mencegah input kunjungan dengan tanggal di masa depan. Lalu untuk memanggil semuanya, ini untuk memanggil prosedur get animal by type, jika kita run, dia akan menampilkan semua data hewan serta nama pemiliknya berdasarkan tipe hewannya. Kemudian jika kita memanggil
prosedur get animal visit history, dia akan menampilkan beberapa riwayat kunjungan berdasarkan animal ID-nya. Kemudian jika kita panggil prosedur get visit by date range, dia akan menampilkan beberapa riwayat kunjungan berdasarkan rentang waktu yang ditentukan seperti yang ada pada query berikut. Kemudian untuk prosedur update status layanan, jika kita run, dia akan dicatat di tabel layanan yang dimana pada nama Mebius statusnya sudah menjadi komplit, yang dimana sebelumnya itu dia di cancel. Lalu untuk functionnya, jika kita run, dia akan menghitung status komplit yang dinamakan selesai pada tabel layanan. Dia akan menghitung status komplitnya. Lalu untuk trigger yang pertama ini, jika kita melakukan update pada animal, dia akan dicatat pada audit log seperti ini. Actionnya update pada tabel animal, di mana nama animal pertamanya yaitu Buddy dirubah menjadi Raja Wali. Jika kita cek di animal, dia berubah juga. Lalu untuk yang kedua, triggernya jika kita melakukan insert pada owner, dia akan masuk pada owner's ID-nya P007 dengan owner's name-nya Sarah, kemudian nomor teleponnya akan dienkripsi. Lalu untuk yang ketiga, jika kita run, dia akan error dengan pesan tanggal kunjungan tidak boleh di masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Kevin Johannes. Kami dari kelompok 31. Saya Kevin Johannes. Kali ini saya akan menjelaskan kasus 1, yaitu store prosedur. Pada yang pertama di sini, untuk pertanyaannya adalah bagaimana hasil proses debugging atau perbaikan optimasi query yang dilakukan. Oke, pada kasus pertama ini, store prosedur. Deskripsi masalah. Store prosedur get animal by type bertujuan untuk mengambil data nama hewan dan nama pemilik berdasarkan tipe hewan tertentu. Type ID dari database sahabat satwa. Analisis kesalahan, yaitu where a type ID dan type ID. Type ID dikarenakan persamaan tidak diaji dengan benar sebagai parameter input, dan dalam SQL, parameter prosedur harus dirujuk secara eksplisit untuk menghindari konflik dengan nama kolom. Langkah perbaikan, gunakan prefix untuk membedakan parameter prosedur dan nama kolom, biasanya dengan in parameter, diberi prefix seperti p underscore, atau menggunakan backtick atau notasi prosedur name parameter name jika didukung. Lalu di sini pada query perbaikan sudah dilakukan seperti pada langkah perbaikan ini tadi. Dan ini adalah bukti pengujian screenshotnya, 3 sukses 0 error, dan ini adalah query-nya. Lalu setelah query dijalankan, maka hasil tabel keluar menampilkan nama hewan dan nama pemilik. Lalu pada kasus 2, deskripsi masalah. Terdapat kebutuhan untuk mencatat semua perubahan update dan pada tabel animal, terutama ketika informasi hewan diperbarui. Agar ada log audit yang merekam perubahan, siapa dan kapan perubahan dilakukan, analisis kesalahan. Langkah perbaikan, trigger animal audit trigger. Saat ini tidak ada mencatat perubahan dengan benar, karena tidak menyimpan data lama dan baru, tidak menyimpan informasi siapa yang melakukan perubahan. Mungkin belum memanfaatkan tabel audit log. Lalu ini adalah query perbaikannya. Setelah dilakukan seperti langkah perbaikan ini tadi, karena menggunakan trigger animal audit di sini,
Dan ini adalah bukti pengujian 2 sukses 0 error, dan ini adalah query-nya, dan menampilkan animal ID, owner ID, animal name, birth date, dan type ID. Sekian, terima kasih. Saya Kevin Johannes. Oke, baik, perkenalkan nama saya Rodri Antoni dengan NIM 2230303182. Baik, saya akan lanjutkan kasus yang keempat, program K constraint error. Di sini ada gagal melalui penghapusan data pada tabel owner karena terdapat hewan atau animal yang masih terkait sebagai pemilik. Hal ini disebabkan oleh program K constraint. Di sini ada analisis kesalahan. Ini pada query connect detail or update. Terus ada langkah perbaikan. Yang pertama, tambahan opsi on date cascade agar penghapusan memiliki juga menghapus data hewan terkait secara otomatis. Kemudian jika data hewan tidak boleh hilang, maka perlu dilakukan pengecekan dan penghapusan manual terlebih dahulu. Ini ada query perbaikan analisis. Kemudian di sini ada drop, ada tambahan ulang dengan cascade, terus ada drop crossing animal, terus ada tambah ulang juga cascade. Kemudian ini ada bukti pengujian hasil dari screenshotan dari query. Melalui kesimpulan ini, lebih pada database satwa hewan, sahabat satwa, kami berhasil mengidentifikasi dan memperbaiki 4 jenis masalah umum yang sering terjadi dalam administrasi basis data MySQL. Permasalahan tersebut mencakup kesalahan dalam prosedur administrasi basis data. Di sini ada penulisan parameter prosedur dengan cara yang benar agar tidak terjadi konflik persamaan trigger untuk mencatat perubahan data secara akurat ke dalam tabel output. Terus yang kedua, optimalisasi query dengan indeks dan analisis explain untuk meningkatkan performa pencarian data. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, penanganan integritas referensial melalui penggunaan opsi one delete, cascade, dan pendekatan penghapusan data secara bertahap. Dengan perbaikan ini, sistem database menjadi lebih andal, efisien, dan mampu mendukung pengelolaan data secara konsisten dan akurat sesuai prinsip good database administration. Oke, saya akan lanjutkan fitur-fitur pada sahabat satwa. Di sini ada klinik terbaik untuk sahabat berbulu, kesehatan, grooming, dan konsultasi hewan tersedia di sini. Kita buka observasinya. Ini ada from observasi layanan, nama pemilik, terus phone, terus nama hewan, terus jenis layanan. Ini ada pilihan konsultasi, vaksinasi, grooming, perawat khusus. Kemudian ada tanggal reservasinya. Terus di sini ada status reservasi, pending, complete, dan cancel. Terus di sini juga ada konsultasi mengenai dokter. Terus ada kontak bagian user ketika menghubungi. Oke, baik, sekian.